Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Pada video kali ini gue mau bahas Sochi guys. Karena banyak yang komen, Bang, Sochi, Sochi, Sochi. Dan kalau gue perhatikan bukan cuma satu orang ya. Karena kalau wifi kemarin sih kayaknya satu orang terus dia komen di beberapa video. Kalau Sochi enggak, memang bang, bagus bang gitu. Kalau misalkan lu melihatnya dari valuasi, iya, betul, dia menarik banget. Yang namanya value investing ya atau perusahaan ini gini deh, ini perusahaan punya aset 593 juta US dollar ya. Ini laporan keuangannya dalam US dollar. Dia punya aset sebesar 593 juta US dollar. Tapi market capnya itu ada di angka ini guys, 1,21 triliun. Jadi dia punya aset 9,7 triliun, market capnya cuma di angka 1,21 triliun. Murah banget. Dan kalau misalkan lu lihat PBV-nya nih ya, PBV-nya sekarang 0,1, 0,19. Biasanya dia ada di 0,2. Kemudian kalau lagi booming gitu ya, booming komoditas, salah satunya mungkin gas dan minyak, dia bisa sampai ke 0,4. Artinya kan ada potensi beggar sebenarnya. Besar potensi beggarnya. Dan kecil risknya karena dia udah di PBV 0,1 mau turun ke berapa lagi gitu. Sedangkan book value-nya ya karena ekuitasnya terus meningkat, book value-nya terus meningkat juga. Sekarang makanya book value-nya itu di angka 900. Harga aslinya dia ya kalau dihitung dari ekuitasnya itu ada di angka 900. Coba lu lihat tadinya di angka ini full year 2023 ya. Tadinya ada di angka 660 book value-nya jadi 721, 742 sampai 911. Nah, jadi gue sedikit cerita guys. Kalau kata teman gue ada yang di pelayaran ya, di Pertamina International Shipping. Dia ngomong bahwa ini cerita ya guys ya, dia ngomong bahwa Pertamina International Shipping atau grupnya Pertamina itu visinya adalah go global. Sekarang udah banyak melayani permintaan global. Nah, makanya yang di wilayah domestik, ya, wilayah domestik itu kebanyakan diserahkan kepada Soci ini. Soci ini kecipratan cuan. Makanya kalau lu lihat pendapatan dari Soci itu banyak, lebih dari 50%-nya itu disumbangkan oleh Pertamina International Shipping nih guys. Nah, ini nih guys nih. Pertamina International Shipping. Nah, teman gua kerja di sini. Itu cerita ya guys ya. Tapi kalau benarkah terjadi di lapangan atau tidak, ya mungkin lu yang di lapangan, karena gua nggak ahli nih dalam bidang pelayaran. Mungkin lu yang di lapangan atau lu yang nonton video ini dan terjun ke lapangan bisa mengiyakan atau membantah. Oh itu nggak bener Jak kayak gitu. Nah itu cuma cerita aja. Jadi begitu guys. Dan gini, Sochi ini dia baru mendirikan dua anak perusahaan ya guys. Jadi anak perusahaan yang pertama itu dalam beberapa waktu terakhir 16 Juli pendirian anak usaha baru perseroan Glory Shipping Maritim berkedudukan di Singapura. Singapura itu negara yang pajaknya kecil. Biasanya ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang membangun perusahaan di sana. Ya kalau tujuan yang ada di sini pasti disampaikannya tujuan untuk pembentukan anak usaha baru tersebut di atas adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global. Ya pasti seperti itu yang disampaikan. Dan ini di Singapura itu kan penduduknya dikit, nggak banyak butuh bansos dan sebagainya. Ya pajak di sana juga kecil gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada Global Ocean Lines. Dia juga sama, tujuannya adalah pembentukan usaha baru tersebut di atas adalah mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global. Nah, begini guys, kalau kita lihat dari kacamata awam ya, dari kacamata awam, langkah ini sebenarnya bagus untuk ekspansi. Karena kan tujuannya pembentukan anak usaha baru tersebut di atas adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global. Kalau kita lihat secara awam, ini langkah yang bagus, ya. Kemudian dia valuasinya murah, ya. Cuman begini, ada beberapa hal yang menjadi catatan gua. Yang tadinya dia mau reg issue dia nggak jadi, ya kan?
bukan nggak jadi ya, gue belum tahu ada perkembangannya lagi, dan sampai sekarang belum ada informasi terkait dengan kelanjutan track isunya. Padahal sudah ada skemanya ya, sudah ada skemanya dan itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak bagi dividen dalam 3 tahun terakhir aja, nggak bagi dividen gitu. Jadi dua hal itu yang akhirnya membuat gue ya sepertinya perlu menelisik lebih jauh apa tujuan dari Sochi membangun dua usaha ini. Betul yang disampaikan di sini adalah usaha baru untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global. Tapi kan kita nggak tahu yang di belakang ada apa. Karena gini guys, gue bukan ngomongin Sochi ya guys ya. Sochi sepertinya nggak begitu. Cuman gini, ada beberapa perusahaan ya yang dia membangun perusahaan lain di luar negeri atau di luar Indonesia, tapi gunanya itu untuk sebenarnya merugikan kita sebagai investor retail, entah dia merugikan kita sebagai investor retail, menguntungkan si pemiliknya, ya merugikan negara juga apa? Jadi pajaknya nggak masuk ke negara, pajaknya jadi lebih kecil, kemudian biasanya untuk digunakan untuk transaksi afiliasi, ya transaksi afiliasi, apalagi kalau transaksi afiliasinya merugikan retail. Kita kan pernah bahas juga di video-video sebelumnya, ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Gue nggak menyebutkan nama perusahaannya. Ada transaksi afiliasi juga yang bisa jadi merugikan investor retail, kemudian ya untuk ngoper duit ke sana gitu loh. Ya kan dia di luar, agak sulit dideteksi, nggak semudah dideteksi kalau perusahaannya ada di dalam negeri di Indonesia gitu. Cuman itu perusahaan lain ya guys ya, lu jangan menyimpulkan bahwa gue ngomongin Sochi. Nah, Sochi ini karena dia rake issue kemarin nggak ada informasi ya, kemudian dia nggak bagi dividen, maka membuat gua yang harus coba mengecek lagi tujuan lebih rinci dia membangun di Marshall Island ini dan juga di Singapura apa. Kalau tujuannya untuk ini ya bagus-bagus aja. Nah, kalau memang tujuannya seperti itu ya ada potensi ke depan ekuitasnya meningkat lagi, asetnya meningkat lagi, dan kalau itu terjadi book value-nya meningkat lagi, harga sahamnya sekarang ya murah. Ada nggak potensi dia ke 200 perak per lembar? Ada guys. Ada. Jadi tinggal menunggu momentum aja, dan ketika lu udah dapat cuan dari capital gain, sekali lagi ya ini perusahaan nggak bagi dividen paling tidak hingga saat ini, ke depannya nggak tahu. Kalau nanti lu udah beli sekarang kemudian mendapatkan cuan dari capital gain, ya udah itu waktunya dilepas, karena ini perusahaan nggak bisa lu hold lama-lama, nggak bisa lu hold lama-lama. eh, Bisa jadi nanti, karena gini guys, ketika dia naik dia nggak bagi dividen ya, itu pasti banyak orang yang akan melakukan taking profit, jadi kenaikannya nanti akan turun lagi, nggak bisa dia selamanya naik terus gitu loh guys. Itu ya yang gue nilai dari Sochi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.